masih di program Inspirasi. Nah, itu tadi kisah kehidupan dari sosok inspirasi kita, mulai kehidupan beliau di masa kecilnya sampai beliau lulus SMA, bagaimana beliau bekerja di usianya yang sangat muda demi membahagiakan kedua orang tua dan keluarganya. Dan saat ini pemirsa, kita sudah bersama dengan keluarga Bapak Hengki. Ada istri dari Bapak Hengki, mungkin bisa perkenalkan diri pemirsa di rumah. Halo, nama saya Lince. Biasa dipanggil Ibu Inca Iya, ya. Oke. Ini anak-anaknya Pak ya? Ya. Oke. Yang tua yang mana nih? Ini kayak yang kembar ya? sahabatnya. Mirip banget. Ya, yang pertama namanya siapa? Saya Michelle. Biasa dipanggil Michelle. Michelle. Nama lengkapnya siapa? Michelle Aurel Jessica. Usianya sekarang berapa tahun? Sudah hampir 11. 11. Kelas berapa sekarang? Sekarang sudah 5, sudah mau Kelas 6 naik ya? kelas 6. Oke. Dan teman saya, cantik sekali ya anak dari Bapak Hengki ya. Namanya siapa? Kamu siapa? Namanya siapa? Chelsea. Chelsea. Nama lengkapnya? Chelsea Halelia Jessica. Oke, biasa dipanggil siapa nih kalau di sekolah biasanya? Chelsea. Chelsea. Sekarang usianya berapa tahun Chelsea? 8 hampir 9. Hampir 9 ya. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Oke. Anaknya Bapak sampai lucu-lucu ya. Oke. Bapak, kita lanjut lagi nih Pak ya. Ya. Oke. Pak, gimana nih? Kan Bapak tadinya jualan sabun colek Pak ya. Ya. Gimana ceritanya sampai Bapak bisa seperti sekarang, sukses sampai sekarang? Kalau perjalanan memang sangat banyak lagi punya. Ibaratkan banyaklah tantangannya. Jadi waktu kembali lagi waktu dari Wins, saya kan masuk di Wins, saya jadi ditarik ke Makassar kota, jadi sales force, jadi tukang pagi sambil order. Cuma saya pikir kalau seperti begini terus, otomatis saya tidak akan sampai saya punya maksudnya titik satu kesuksesan untuk bisa membahagiakan keluarga saya, karena gaji saya itu tidak cukup. Sehingga saya waktu itu kebetulan kenal juga sama saya punya mantan pacar, ya ini Ibu Inca, yang kebetulan kemarin itu keluarga mereka ya dari sebuah ada sekolah, mungkin berkecukupan, sehingga pada saat saya kenal sama mantan pacar saya ini, saya ditolak. Ditolak. Kenapa itu Pak? Pertama, sudah tidak ada punya duit. Oke. Kedua, tidak punya sekolah. Tapi bukan saya salahkan sama orang tuanya. Semua orang tua memang menginginkan anaknya itu pada saat punya keluarga, dia harus bisa bahagia, apalagi menyusahkan orang tuanya. Jadi pada saat itu saya sempat ya, saya kata-kata yang saya sempat itu pernah dengar, kalau dia beritahu bahwa kamu kalau sama anak saya, kamu bisa kasih makan apa? Paling kamu bisa kasih makan rumput. Wah, Apa yang Bapak katakan waktu waktu itu kata-kata sampai ya saya bilang oke, dalam hati saya bilang saat ini memang saya nggak bisa kasih makan lebih, tapi nanti saya yakin pasti pada saat saya sama anaknya anaknya susu tidak akan harusnya tidak akan berkekurangan untuk makan seperti itu. Apa sih yang membuat Bapak bertahan? Sayang. Sayang ya. Karena saya nggak Iya, gampang sayang dapat ya. ya. Biasanya kalau dekat sama cewek ya 1 minggu dapat. Tapi ini kok susah sekali, banyak sekali rintangannya. Sehingga saya malah harus ini yang betul-betul harus diperjuangkan dan diperlihatkan. Nah, gimana nih proses kesuksesannya Bapak? Ya kalau kesuksesan pertama ya, saya waktu itu kalau saya bicara di Sales Wins, nggak mungkin saya bisa berhasil saat ini. Dan saya harus keluar waktu itu, keluar dan belajar untuk bisa kuliah dan ya puji syukur ya istri saya waktu itu dia bantu uang untuk masuk, sehingga dia bilang walaupun nggak punya uang yang penting kau punya sekolah. Akhirnya saya berusaha untuk bisa kuliah, dan waktu itu kuliah di GPUP, yang di samping kanal. Nah, pada saat itu saya kuliah, disitulah yang masa kritis sekali, karena pacaran sampai kalau mau pacaran mau bawa aja makan, yang paling kalau ceritanya yang paling jelek sekali beli ikan bolu bakar steak. Alasan saya ayo kita makan di rumah, karena kalau kita makan di sana nggak mungkin cukup. Jadi lebih bagus makan di rumah ya. Luar biaya ya, Pak ya. Kamu setengah saya setengah seperti itu. Nah itu yang ini. Tapi saya bangga juga termasuk punya istri, karena dari susah bukan dari kita ada lebih baru dia mau tetap ikut kita.
Jadi Seperti istri itu. menemani pada saat bapak mulai dari nol. Dari nol. Dari yang dia mau berjuang seperti itu. Terus gimana ceritanya bapak bisa punya usaha sendiri gitu Pak? Waktu itu saya melamar kerja di pada saat di kuliah. Saya bilang saya nggak cukup, nggak bisa bayar uang kuliah. Jadi harus punya kerja. Otomatis waktu itu yang bikin lamaran kerja apa semua sampai sempat ditolak sana sini. Kok saya bilang apa sampai kita mau cuci jadi pelak kaca saya nggak apa-apa. Katanya ada kerjaan pada saat itu. Tapi saya seorang sangat susah sekali, tidak ada peluang yang ditawarkan. Pokoknya karena tidak ada modal. Otomatis dari teman-teman, relasi apa semua, dari teman kakak ternyata diterima di bursa handphone di Latimojong dulu sama Kang Kris. Yang puji syukur saya waktu itu menghadap dan saya dikasih gaji 175 dan saya sempat tanya sama istri saya waktu itu si calon, saya ada kerjaan diterima tapi kayaknya 175, gimana menurutmu? Dan kebetulan dia bilang kamu kerja aja, yang penting kamu fokus. Tapi saya bilang nggak dikasih uang makan, kita masuk dari jam 8 sampai pulang jam 10, ya nggak apa-apa. Di situ yang sangat pedih sekali. Saat saya mengambil satu keputusan untuk kerja, ya luar betul-betul yang saya tidak pernah lupa juga saat ini. Pada saat orang jam makan siang saya punya gaji 175, untuk makan siang nggak bisa. Ya teman-teman lain makan bakso apa semua nggak bisa. Terus bapak makan apa waktu itu? Yang temani saya itu, saya ke dapur, duduk di samping air galon lain kita minum, gelas sampai kenyang. Udah makan Pak Nggak ya? makan, karena nggak cukup duit. Itu berapa lama prosesnya Pak Bapak? Kurang lebih ya 1 bulan 2 bulan. bulan. Sampai saya kasih tau dia saya nggak makan ini. Nah itu dia yang antarkan makanan. Iya. Betul-betul Iya, luar dalam biasa makanan. ya. Ya, cuma pada saat itu saya dikasih kesempatan sama Pak Kris bahwa kamu sudah bisa jualan jadi sales counter. Disitulah saya dikasih target. Maka target itulah yang saya fokus. Dalam hitungan 1 minggu, semua pegawai-pegawai lama pun saya kalahkan karena saya punya penjualan yang tertinggi. Sehingga dalam 1 bulan ke depan saya diangkat menjadi manajer personal dan dibuka 1 cabang. Saya yang jadi kepala. Dari kurang lebih saya kerja 3 bulan ya bisa jadi manajer. Dan punya usaha sendiri? Belum. Belum. Masih kerja ikut Pak Kris. Kebetulan saya pegang cabangnya di bursa handphone di Jalan Mukajuki. Dan apa yang membuat Bapak, saya nggak boleh seperti itu sih ya, harus buka usaha sendiri? Betul. Apa yang membuat Bapak seperti itu? Ya, satu bahwa kalau saya masih makan gaji sama orang, otomatis saya nggak bisa membahagiakan orang tua saya. Saya kepingin mereka itu saya mau bawa jalan-jalan, saya mau bawa kemana, saya mau belikan makan, atau saya beli rumah. Dan saya juga bertanggung jawab kepada istri saya bahwa saya memperlihatkan kepada orang tuanya bahwa saya bisa punya rumah sendiri, saya bisa biaya perkawinan saya, dan saya bisa membahagiakan susu punya anak. Seperti itu. Jadi saya memberanikan diri untuk keluar dan terus terang waktu keluar di sana saya terima kasih banyak juga sama saya punya saw-saw yang sekarang, yang pacarnya saya punya koko, yang memberikan tempat tumpangan di depan tokonya di Jalan Petra. Itulah awal saya membuka usaha. Nah, ngomong nih, ceritakan sampai gimana nikah sama seseorang. Tapi kita tahan dulu ya, kita mau iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Inspirasi.